Halo pemirsa, salam olahraga. Kembali lagi di dunia olahraga bersama saya Rizaldo. Dan kali ini kita akan membahas mengenai olahraga yang mengandalkan ketepatan, ketenangan, dan fokus yang luar biasa. Apalagi kalau bukan memanah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teknik dan bagaimana cara memanah itu sendiri. Tentu kita tidak sendiri, kita akan ditemani dengan salah satu klub memanah yang ada di Bangka Belitung, Bipro Archery Club. Untuk itu, seperti apa keseruannya? Ikutin terus perjalanan saya di dunia olahraga. Elegan, penuh konsentrasi, dan menuntut ketenangan dalam setiap tarikan busur. Inilah olahraga panahan, sebuah seni kuno yang kini berkembang menjadi salah satu cabang olahraga yang semakin diminati di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. Dulu hanya dikenal lewat cerita-cerita pahlawan dan kerajaan. Kini, panahan menjadi gaya hidup dan olahraga kompetitif. Di Bangka Belitung sendiri, geliat panahan mulai terasa dengan munculnya berbagai klub. Salah satunya Bipro Archery. Dengan semangat penjaring minat dari berbagai usia, Bipro Archery menjadi rumah belajar memanah dari nol, baik untuk anak-anak hingga dewasa. Tak hanya sekedar hobi, panahan kini jadi bagian prestasi dan pengembangan diri. Alhamdulillah ya, kita sangat bersyukur panahan di Provinsi Bangka Belitung cukup lumayan lah dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Ini walaupun masih tergolong muda ya, masih belum sampai 10 tahun, tapi perkembangan panahan terutama untuk di kalangan yang junior itu lumayan pesat. Oke, masuk. Oke. Selamat bagus. pagi, Pak Adip. Pagi. Pagi, Pak. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pemirsa dunia olahraga, saat ini saya sudah bersama dengan Coach Adip, begitu ya. Salah satu coach di Bipro Archery Club ini. Dan kita akan tanya-tanya mengenai olahraga panah sama Coach Adip ini. Oke, baik, Coach. Sebelum kita masuk ke olahraga panah, saya ingin tahu dulu sih, Coach. Apa sih Bipro Archery Club itu, Coach? Bipro sendiri itu singkatan daripada Bangka Belitung Professional Archery Club. Jadi kita singkat jadi Bipro. Oke, jadi di sini tempat di mana para atlet-atlet panah bernaung ya, Coach ya? Ya, benar. Oke, di sini muridnya ada berapa banyak, Coach? Yang aktif nih kurang lebih sekitar 25 orang. 25 orang. 25 orang yang aktif. Range usianya? Usianya kita mulai dari usia 7 tahun. 7 tahun 7 ya? tahun sampai tidak terbatas. Oh, oke. Tidak ada batasan umurnya. Jadi sebenarnya yang boleh ikut olahraga panah ini dari usia berapa, Coach? Kalau kita sendiri di Bipro sendiri kita terimanya dari yang 7 tahun. 7 tahun ya? Ya, 7 tahun. Oke, Coach. Mungkin pemirsa dunia olahraga di rumah itu pengen tahu sebenarnya manfaat kita mempelajari panahan ini apa aja sih, Coach? Ya, kalau dari segi manfaat sih pertama untuk anak-anak ini ya baik sekali untuk terapi, melatih fokus, kemudian melatih disiplin mereka. Banyaklah faktor-faktor pendukungnya. Banyak sekali manfaatnya untuk olahraga panahan sendiri. Oke, jadi ini memang olahraga yang cocok sekali dilatih sejak usia dini ya, Coach ya. Mungkin pemirsa di rumah ingin tahu juga ya, Coach ya. Di sini latihannya dari kapan sampai kapan nih, Coach? Kalau di sini sendiri kita mulainya itu Rabu sore, Kamis sore, kemudian Sabtu pagi, Sabtu sore, dan Minggu pagi. Oke, jadi buat pemirsa dunia olahraga TVRI Bangka Belitung, di sini yang ingin ikut olahraga panahan begitu, bisa langsung saja datang ke Bipro Archery Club. Alamatnya di mana, Coach? Tepatnya di depan Rubasan ya. Iya. Rubasan,
Air Kepala 7. Air Kepala 7. Ya, dekat lapangan bekas lapangan bola sini. Oke, sebelum kita latihan panahan nih coach, ya saya ingin tahu dulu nih, mungkin pemirsa juga pengen tahu juga ya. Di sini ada apa-apa sih jenis panahan-panahan kita ini coach? Mungkin langsung aja coach ya, bisa diterangkan, ini kan di belakang kita sudah ada tuh panah-panahan. Boleh coach diterangin ini ada apa aja? Di sini ada beberapa tipe busur ya. Di sini ada busur standar nasional. Ini standar nasional, ini busur beginner ya. Kalau di Indonesia kita nyebutnya standar nasional. Beginner. Ya, ini busurnya nanti ke next levelnya itu 70 meter, namanya recurve. Oke. Divisi recurve. Berarti untuk pemula pakai ini ya coach ya? Ya. Kemudian di sini ada busur recurve juga. Nah, cuman ini kita mainnya di divisi barebow. Oke. Nah, kalau recurve sendiri dia ada aksesoris penunjang seperti stabilizer, kemudian ada visir segala macam, ada clickernya. Sedangkan barebow ini dia polosan tanpa aksesoris. Jadi aksesoris penunjangnya hanya pemberat saja dengan plunger saja. Nah, jadi selebihnya itu untuk akurasinya itu skill daripada pemanah sendiri. Oke, siap. Mungkin Bang Aldo nanti bolehlah untuk pertama kita arahkan ke barebow dulu. Oke, siap. Siap. Oke coach. Selanjutnya? Kemudian ini dia bentukan daripada standar nasional tadi. Oke. Nah, ini ada stabilizer, kemudian ada visirnya, ada plunger. Nah, inilah dia. Sebelum kita menuju kepada recurve 70 meter, atlet itu kita arahkan di sini dulu. Berarti ini lebih banyak kondimen-kondimennya. Iya. Ini tadi apa nih coach? Ini namanya? stabilizer namanya. Stabilizer. Iya. Itu gunanya untuk apa tuh? Untuk stabil, biar tangannya tidak shaking, tidak bergetar ya. Nah, mengurangi getaran pada tangannya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini bentuknya agak beda nih coach. Bisa dijelaskan kalau yang ini coach? Kalau ini namanya busur kompon. Busur Ini busur kompon. Nah, untuk peralatannya sendiri hampir sama ya. Dia punya stabilizer, kemudian punya visir, dan dia menggunakan scoop. Scoop ini dengan menggunakan lensa pembesaran. Oke, jadi lebih banyak kondimennya. Iya. Kemudian di sini ada juga namanya pip sight. Nah, dari sebelum kita melontarkan anak panahnya, kita tarik kan. Kemudian mata kita arahkan ke pip sight, baru kita arahkan ke scoop, dan baru kita arahkan ke targetnya seperti itu. Wow. Kalau ini lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi coach ya. Kelihatannya lebih banyak alat bantunya, ternyata lebih rumit lagi ya coach ya. Itu. Oke, selanjutnya ada apa lagi coach? Sudah kayaknya. Sudah ya. Saya jelaskan semua ya. Oke, ada beberapa jenis ada panahan di sini ya coach ya. Mungkin pertama-tama nih, saya ingin latihan panahan nih. Apa yang harus saya persiapkan terlebih dahulu coach? Ya, untuk pertama sih, kalau belum punya alat, kebetulan di sini di kita di Bipro kita sediakan alat untuk pemula. Seperti itu. Oke, mungkin langsung aja coach kali ya kita latihan panahan. Nah, pemirsa dunia olahraga, saat ini kita akan langsung saja ikut mencoba latihan panahan, dan ini pertama kali saya mencoba latihan panahan. Apakah nanti sukses dan apakah nanti seperti apa ya coach ya? Mohon bimbingannya coach. Siap. Oke, langsung aja yuk pemirsa. Yuk coach. Oke. Tidak hanya menarik busur dan melepas anak panah, panahan memiliki teknik dasar yang wajib dikuasai oleh setiap pemula, mulai dari posisi tubuh, cara memegang bow, hingga teknik membidik target. Latihan teknik dilakukan secara bertahap dan berulang agar membentuk memori otot dan konsistensi. Selain itu, mengenal peralatan panahan juga tidak kalah penting. Setiap alat memiliki fungsinya. Busur atau bow, anak panah, pelindung lengan, hingga release aid, semua menunjang ketepatan dan keselamatan pemanah.
Oke, pemirsa dunia olahraga, seperti yang Anda lihat nih ya. Di sini saya sudah siap ya untuk memanah. Cuman saya ingin tahu dulu nih ya sama Coach Adib, ini apa aja nih Coach? Oke, Bisa dijelaskan Coach? Ini namanya arm guard atau pelindung lengan. Ya. Nah, fungsinya itu biar tangan kita tidak diserempet oleh string. Iya. Karena biasanya itu pemanah-pemanah baru ya, Iya. pemanah pemula itu kalau dia nggak pakai ini, gripnya salah, itu nanti ditabrak sama string bisa biru-biru tangannya. Oh, jadi ini pelindungnya safety-nya ya Coach? Iya, Ya? safety-nya. Nah, kalau ini Coach? Kalau ini pelindung jarinya. Nah, buat nariknya itu biar tidak sakit atau tidak lecet tangannya nanti, jarinya seperti itu. Oke, jadi kita udah siap dengan busur panahnya ini Coach Oke, ya. siap. Nah, ini ada ketentuan nggak Coach? Panahnya dan busur panahnya seperti itu kan? Ada ketentuannya. Nah, itu apa aja ketentuannya Coach? Jadi untuk pemula sendiri kita biasanya mulai dari satuannya LBS ya. LBS ya? Ya, LBS-nya itu LBS rendah. Mulai dari untuk anak-anak itu kita mulainya dari 12 biasanya. 12 LBS, kemudian naiknya itu bertahap. Bertahap. Naiknya 2, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Oke, semakin tinggi LBS-nya berarti semakin berat tarikannya. Ya, semakin berat tarikannya dan semakin kencang lecutan anak panahnya. Oke Coach, langsung aja mungkin untuk pertama kali apa yang saya lakukan nih Coach ya? Yang pertama kali dilakukan adalah pemanasan dulu. Pemanasan dulu? Iya, pemanasan dulu ya. 1 sampai 8 kali, 2. Oke, sebelum kita mencoba olahraga panahan ini, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya pemirsa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1 di depan, 1 di belakang, ayunkan. 1, 4, 5. Oke Coach, mungkin bisa dijelaskan untuk posisi pertama kali kita memanah itu gimana Coach? Oke, baik, akan saya praktekkan dulu ya. Sekali 1 tembakan, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mas Aldo langsung. Oke, siap. Oke, stand-nya, posisi berdirinya seperti ini. Bukaannya itu selebar bahu. Oke, kemudian kita pegang gripnya itu, ini seperti ini Mas ya. Jangan terlalu dalam atau jangan terlalu keluar. Jadi di sini aja seperti ini. Kemudian kita akan memanah dengan teknik barebow. Barebow. Ya, barebow ya. Jadi barebow ini dia ada dua teknik. Satunya face walking, kemudian ada string walking. Oke. Nah, yang sekarang akan kita praktekkan ini dengan metode string walking. String walking. Ya, karena ini jaraknya dekat, jadi seperti ini Mas. Oke. Kita kasih tanda dulu di stringnya sini. Kita turunin seperti ini. Oke, ini namanya metode string walking. Oke. Oke, saya siap, standby, bidik. Oke, itu namanya metode string walking. Kemudian satu lagi, ini metode face walking. Face walking. Ya, face walking langsung aja di sini, langsung kita arahkan seperti ini Mas. Jadi kembali lagi ke Mas Aldonya, enaknya pakai teknik yang mana? Oke, perbedaan dari kedua teknik itu apa, Coach? Perbedaannya itu di sini tadi. Oh, di kalau gripnya ya, di apa tuh penandaan di stringnya ini. Oke. Kalau string walking kita namanya string walking ya, atau tali berjalan. Kalau di Indonesia kan seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi seperti ini kita kasih tanda. Ini tergantung jaraknya Mas ya. Jarak. Semakin ke bawah? Semakin ke bawah itu untuk target yang semakin dekat. Oh. Nah, semakin ke atas itu target yang semakin jauh. Ya. Nanti pada akhirnya kurang lebih di sini hookingnya itu. Oke, mungkin langsung aja saya coba ya Coach ya. Siap. Silakan. Oke. Baik. Nah, mungkin bisa diarahin Coach ya. Iya. Gimana? Posisi kakinya dulu Mas. Posisi kaki ya. Ya, oke. Boleh seperti itu, boleh open. Yang warnanya berbeda di luar. Oke. Posisi gripnya Mas. Posisi gripnya. Oke, jangan terlalu digenggam. Oke. Oke.
Kayak yang string walking ya, Coach? Ya. Oke. Tarik. Oke. Kirinya kasih dorongan dulu, kirinya dikasih dorongan kirinya. Oke, tarik. Ya, kanannya tarik. Oke, tempel, siap. 1, 2, 3. Masya Allah, keren ini. Dengan bimbingan pelatih berpengalaman, para pemula di Bipro Archery akan dikenalkan dengan alat dan teknik secara menyeluruh. Olahraga memanah bukan hanya tentang ketepatan, lebih dari itu. Ia melatih fokus, ketenangan pikiran, serta menguatkan otot tubuh bagian atas. Kalau tips itu, bicara dengan tips, mungkin masing-masing kita punya cara yang berbeda-beda ya. Tapi paling tidak yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita alami adalah yang pertama, memang menimbulkan rasa dalam diri kita dulu. Nah itu kalau memang itu bisa diukur dari bagaimana kecintaan seseorang itu pada panahan. Nah tidak semua orang bisa punya keinginan untuk dalam bidang itu. Jadi yang pertama rasa cinta, rasa senang, rasa memiliki panahan itu. Kemudian yang kedua perlu adanya pelatih dan latihan yang terkoordinir, yang diawasi langsung oleh pelatih. Nah tentunya pelatih ini juga kita harapkan pelatih yang memang sudah memiliki sertifikat pelatih. Kemudian yang ketiga adalah support dari keluarga. Nah karena mau ngomong untuk panahan ini kan punya nilai yang lumayan harganya, jadi perlu support baik dari segi materi maupun non materi. Kemudian yang terakhir adalah support dari pemerintah ya, tentunya dengan adanya beberapa event itu akan meningkatkan daya saing di masyarakat, terutama para pecinta dan penggiat panahan. Bagi anak-anak, panahan bisa meningkatkan konsentrasi dan kedisiplinan. Sedangkan bagi remaja dan dewasa, panahan bisa membuka peluang berprestasi di tingkat daerah hingga nasional. Bisa ngelatih diri jadi lebih tenang, lebih fokus. Jadi pas belajar di sekolah juga ngaruh, jadi lebih fokus, lebih nggak mudah ke distract gitulah. Ya ngikut beberapa lomba belum menang, tapi kemarin ikut lomba di Kejurprov, U15 30 meter itu alhamdulillah dapat perak. Peluang menjadi atlet profesional kini terbuka luas. Dengan latihan terarah dan mental kompetitif, panahan bisa menjadi jalur karir menjanjikan. Kita bisa melihat teman-teman yang sudah eksis berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Alhamdulillah Indonesia saat ini cukup diperhitungkan di tingkat internasional. Artinya peluang untuk berkarir di dunia panahan itu sangat terbuka lebar, dan pemerintah pada saat ini terutama yang Perpani provinsi,
kota, kabupaten, dan perpani yang di pusat pun sudah menggiring anak-anak untuk ketika mereka berprestasi akan diapresiasi dengan apresiasi yang sangat baik gitu ya. Bipro Archery secara aktif menyiapkan atlet muda untuk menghadapi kompetisi, sembari tetap menjunjung nilai sportivitas dan karakter positif. Minat terhadap panahan di Bangka Belitung terus meningkat. Komunitas memanah kini makin aktif memperkenalkan olahraga ini ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum. Dengan dukungan media sosial seperti akun Instagram @bipro_archery, kegiatan klub lebih mudah dijangkau publik. Siapapun yang berminat bisa langsung mendaftar dan ikut bergabung. Oh ya, kembali untuk mendisiplinkan mereka tentunya ada beberapa faktor ya. Pertama, faktor dari kita selaku pelatih kira-kira membuat mereka senang atau tidak. Nah, biasanya kalau yang di bawah 10 tahun itu lebih kepada kedekatan kejiwaan dengan pelatihnya. Tapi bukan kita yang laki-laki, biasanya ada pelatih yang perempuan yang lebih mudah untuk melakukan pendekatan kepada si atlet. Kemudian yang kedua, ya disiplin memang timbul dari dalam diri anak itu sendiri ya. Apakah anak itu termasuk memang disiplin atau tidak. Kemudian yang ketiga ya tentunya tadi adalah dukungan dari orang tua. Kalau memang anak-anak itu memang sudah disiplin dari sananya, ya insya Allah itu di sini kita tinggal mulai sedikit-sedikit saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana seorang pelatih itu memiliki kedekatan dengan atlet junior tadi. Melihat antusiasme generasi muda, panahan berpotensi menjadi olahraga unggulan daerah. Bipro Archery bertekad terus membina, menggelar event, dan mengorbitkan atlet berbakat dari tanah Laskar Pelangi. Baik, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada masyarakat di sekeliling sini ya, yang alhamdulillah beberapa perlengkapan fasilitas ini terjaga dengan baik. Kemudian kepada pemerintah kami juga terima kasih sudah diberikan pinjaman lapangan bola untuk pelaksanaan latihan panahan di sini. Kemudian kepada orang tua ya kami juga mengucapkan terima kasih atas segala supportnya, karena tanpa dukungan orang tua, tanpa support dari orang tua, tentu upaya maksimal kami juga akan sia-sia. Dan terakhir kepada anak-anak, kepada para archer, teruslah berlatih, pasti dengan berlatih gigih itu kita akan mendapatkan prestasi yang terbaik. Amin. Relax, 3, 2, 1. Oke. Wah, luar biasa ya Coach ya. Gimana Coach komentarnya untuk pertama kali memanah nih Coach? Wah, ini sepertinya ini cocok jadi atlet panah. Bisa aja Coach Iya, Adip. karena tembakan pertama aja udah kuning-kuning semua ini. Udah kuning-kuning Wah. semua. Mungkin sedikit nih Coach, tips untuk kita tepat sasaran tuh gimana Coach? Tipsnya perbanyak latihan. Perbanyak latihan. Wow, luar biasa. Wah, luar biasa banget pengalaman saya hari ini. Ternyata olahraga panahan itu bukan cuman soal kekuatan,
tetapi juga soal konsentrasi, ketenangan, dan teknik yang benar. Bersama teman-teman di Bipro Archery, saya belajar banyak hal baru, mulai dari teknik dasar, penggunaan alat, sampai filosofi memanah yang mendidik mental dan karakter. Ayo, isi waktu luangmu dengan kegiatan positif. Panahan bisa jadi pilihan seru untuk olahraga, menyehatkan tubuh dan menajamkan fokus. Saya Rizaldo, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Dunia Olahraga.